Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, mari kita lanjutkan kuliah kita dan materi kali ini kita akan membahas tentang ijarah mausufah fi dhimmah atau biasa disingkat dengan IMFD atau IMFZ. Nah, ini hanya sekedar perbedaan penulisan aja ya. Ada yang pakai zimmah itu ada yang diawali dengan D, ada juga yang diawali dengan Z. Dan yang kedua kita akan membahas tentang ijarah multijasa. Jadi saya akan langsung gabungkan dua pembahasan ini ya, karena pada intinya hampir-hampir mirip nanti. Nah, cuman perbedaannya ada di mekanisme, kemudian di objeknya, dan kemudian penerapannya gimana. Tapi ini pada intinya ya hampir mirip lah gitu. Nah, maka ini saya gabung dalam sekali pembahasan, yaitu ijarah mausufah fi dhimmah dan juga ijarah multijasa. Baik, adik-adik sekalian, silahkan tonton videonya sampai habis agar kita tidak salah paham dan mudah memahami tentang transaksi-transaksi yang ada di lembaga keuangan syariah. Kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu ya, apa itu ijarah mausufah fi dhimmah. Nah, ijarah mausufah fi dhimmah adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat, kuantitas, dan kualitasnya atau spesifikasinya. Jadi pada intinya ijarah mausufah fi dhimmah ini barangnya belum ada. Intinya ya, barangnya belum ada atau belum dimiliki oleh yang disewai. Penyewanya ini, pemilik barangnya ini belum ada, gitu ya. Barangnya ini belum pada pemilik. Sebagaimana Fatwa Yayasan MUI nomor 101 tahun 2016. Nah, nama lainnya adalah jual beli pesan manfaat. Jadi ijarah ini kan aslinya sewa menyewa, gitu ya. Nah, tapi yang disewa itu adalah manfaat, bukan barang, tapi manfaatnya, gitu ya. Nah, sedangkan barangnya ini belum ada, masih mau dipesan. Nah, maka nama lainnya itu adalah jual beli pesan. Jadi dia jual beli pesan, apa yang dijual belikan dan yang mau dipesan, yaitu manfaat suatu barang, gitu ya. Tapi barangnya belum ada, gitu. Nah, ini perkembangan dari akad ijarah ya, dari akad sewa menyewa itu berkembang dan ini salah satu perkembangannya begini. Oke. Akad ijarah mausufah fi dhimmah dibuat salah satu sebabnya adalah pembelian suatu barang yang sangat dibutuhkan. Tapi persediaannya terbatas. Jikapun ada barangnya saat dibutuhkan harganya sangat tinggi sebab harga diserahkan ke pasar. Nah, maka pihak yang mempunyai kemampuan finansial terbatas akan kesulitan memperoleh harga sewa yang wajar. Nah, ini bisa berlaku pada apapun ya, baik itu barang atau jasa. Nah, gitu, baik barang atau jasa. Yang mana sudah nggak masuk akal kalau beli gitu loh. Barangnya ini nggak masuk akal kalau beli. Sudah di atas harganya melambung tinggi, tapi gimana ini biar biar barang kita ini bisa memanfaatkan barang tersebut, kemudian kita tidak harus membeli harga setinggi itu. Nah, gitu ya. Ini salah satu sebabnya adanya atau dibuat akad ijarah mausufah fi dhimmah alias jual beli pesan manfaat. Nah, oke. Ketentuan umum tentang ijarah mausufah fi dhimmah. Nah,
Manfaat barang dan waktu sewa. Nah, satu manfaat tersebut tidak dilarang syariah dan harus jelas sehingga diketahui para pihak. Jadi ya manfaatnya harus jelas gitu ya, buat apa. Nah, kemudian yang kedua, tata cara menggunakan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati para pihak. Nah, ini dalam sewa menyewa ya, harus jelas ini ya. Yang ketiga, penyewa boleh menyewakan kembali kepada pihak lain kecuali dilarang oleh pemiliknya. Jadi penyewa itu boleh sebenarnya menyewakan kepada orang lain. Tapi kalau dalam ijarah musawah fitimah ini harus dengan persetujuan pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya bank itu pemiliknya. Yang keempat, penyewa tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, seperti ya sengaja terlalu ceroboh, sengaja dirusak, gitu kan, ceroboh, dia lalai, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau menyalahi isi substansi syarat. Jadi dalam klausulnya ya, dalam perjanjiannya itu kan ada klausul-klausulnya, silahkan itu ditepati gitu loh. Jangan menyalahi isi substansi syarat tersebut. Oke, jasa yang dilakukan oleh penjual jasa apa? Yaitu satu, pekerjaan atau jasanya harus sesuai syariah dan legal. Jadi sesuai syariah, kemudian legal. Legal dalam artian di sini sesuai perundang-undangan gitu ya. Kemudian yang kedua, pekerjaan atau jasa harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya, serta jangka waktu kerjanya. Nah, jelas ini. Yang ketiga, pekerjaan atau jasa harus sesuai dengan tujuan akad. Tujuan akadnya apa? Kalau tujuannya akadnya nggak sesuai syariah ya, walaupun pekerjaannya halal, ya nggak bisa. Nah, gitu ya, nggak bisa direalisasikan. Yang keempat, pembeli jasa boleh menyewakan kembali kepada pihak lain kecuali tidak diizinkan oleh penjual jasanya. Nah, yang kelima, penjual jasa tidak wajib menanggung resiko kerugian yang timbul karena perbuatannya. Nah, jadi ini yang yang jadi objeknya adalah jasa gitu ya. Jadi penjual jasa. Kalau tadi kan manfaat barang, kalau yang ini jasa, karena ijarah musawah fitimah itu ada jasa, kemudian ada manfaat barang. Yang mana dua-duanya ya abstrak gitu loh. Jasa kan ya abstrak. Manfaat barang ya abstrak gitu loh. Bisa manfaat barang itu dipegang kan? Nggak bisa. Manfaatnya dipegang kan? Nggak bisa kan? Kemudian selanjutnya, harga dalam ijarah musawah fitimah atau jual beli pesan manfaat. Apa harga, ketentuan dalam harga? Satu, ujroh. Dalam artian ujroh di sini harga atau fee dapat berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan boleh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, saya kira jelas ini penjelasannya ya. Kemudian yang kedua, kuantitas atau kualitas ujroh, yaitu harga atau fee tadi, harus jelas baik itu nominal atau persentase, bekas tertentu atau rumus. Jadi ketentuannya harus dijelaskan gitu loh. Nilainya berapa, atau kalau pakai persentasenya berapa, atau pakai rumus kayak kemarin dalam ijarah musawah fitimah itu, dalam ijarah muntahiyah fitamlek ya, dalam IMPT itu ada. Nah, itu bagaimana harus jelas itunya ya. Kemudian yang ketiga, ujroh, harga atau fee boleh dibayar secara tunai, angsur, atau tangguh berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang keempat, ujroh yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh pemberi jasa sesuai kesepakatan. Jadi kalau di sini itu akadnya itu bisa maksudnya itu diulang kesepakatannya, diulang misalkan angsurannya, diulang lagi pembiayaannya, diulang dalam artian di sini itu kita bisa ngajukan, oh ini kayaknya terlalu berat ini, bisa nggak di reschedule misalkan dalam cicilannya. Itu ada ya. Oke, ini saya kira cukup dulu. Mungkin dari teori-teori ini kita agak
agak belum bisa memahami, tapi di sini saya nanti akan lebih jelaskan ketika membahas contoh-contohnya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu ijarah multijasa. Oke. Nah, ijarah multijasa dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia setelah diterbitkannya Fatwa DSN MUI nomor 44 tahun 2004 tentang pembiayaan ijarah multijasa. Jadi ketentuannya yang lebih jelasnya silahkan lihat di atau buka tentang Fatwa DSN MUI nomor 44 tahun 2004. Nah, secara terminologi adalah ijarah multijasa itu apa? Yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Nah, jadi pembiayaan ini diberikan ke lembaga keuangan syariah agar kita mendapatkan manfaat dari jasa orang. Ada orang dia istilahnya jualan jasa gitu ya. Nah, agar kita dapat jasanya dia itu gimana? Ya pakai ijarah multijasa ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya dalam sudut pandang pembiayaan ijarah multijasa adalah dari sudut pandang pembiayaan gitu ya. Nah, ijarah multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan kesepakatan antar bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi kewajibannya sesuai dengan akad. Nah, ini dari sudut pandang pembiayaan gitu ya. Kemudian dari segi teorinya, dari segi teori akad, ijarah multijasa pada prinsipnya merupakan pengembangan akad ijarah. Jadi akad ijarah yang awalnya itu hanya pada barang, ini ada penyedia jasa dikembangkan lagi di sini. Nah, gitu ya. Baik ijarah atas barang maupun ijarah atas orang serta terkoneksi dengan akad lain karena ragamnya objek yang diterima oleh nasabah. Jadi di sini karena bermacam-macam dalam satu paket gitu ya. Satu paket haji dan umroh itu kan macam-macam di dalamnya. Ada tiket pesawat, kemudian handling bandara, kemudian buku-buku buku pedoman, kemudian ada makan dan minumnya, kemudian bisnya, hotelnya, kemudian apalagi wisatanya dan lain sebagainya, macam-macam kan di situ kan satu paket. Nah, makanya multi jasa, itu ya. Karena ragam objeknya banyak di situ yang nanti akan didapatkan oleh orang yang menggunakan jasa, yang menyewa jasanya itu. Oke, selanjutnya. Nah, dalam fatwa terdapat dua pilihan akad dalam menjalankan ijarah multijasa, yaitu akad ijarah dan akad kafalah. Ijarah sewa menyewa, kafalah itu penjaminan, gitu ya, penjaminan. Maksudnya ijarah itu, maksudnya sewa menyewa itu apa? Jadi kita datang ke bank, aku nyewa kamu, gitu ya. Aku nyewa kamu untuk misalkan apa? Nah, membelikan itu, untuk membiayai itu, nah, atau pakai kafalah. Kita datang ke bank, aku pengen kamu jadi penjaminku, nah, gitu istilahnya. Kamu penjamin, aku yang dijamin, objeknya apa? Gitu. Nanti kita mengembalikan uang yang telah dijamin atau dibuat jaminan oleh bank itu. Nah, gitu ya. Jika menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah, yaitu Fatwa DSN nomor 9 tahun 2004 tentang pembiayaan ijarah. Nah, jika menggunakan akad kafalah atau penjaminan tadi, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 11 tahun 2000 tentang kafalah. Nah, ini secara umum begini. Nah, sekarang agar lebih jelasnya saya akan jelaskan dalam slide selanjutnya, yaitu contoh ijarah di LKS. Tadi ya, contoh ijarah di LKS dalam artian begini adik-adik.
saya ulangi lagi bahwasanya ijarah itu sewa menyewa, ya, sewa menyewa. Nah, maksudnya apa akad ijarah dalam LKS, dalam lembaga keuangan syariah itu? Maksudnya adalah itu salah satu instrumen pembiayaan yang ada dalam lembaga keuangan syariah. Dan kita sebagai nasabah, ya, kita ini sebagai nasabah itu begini, seakan-akan datang ke bank. Bank, nah saya butuh ini tapi nggak punya duit gitu ya. Saya sewa. Kamu saya sewa untuk menyelesaikan keperluan saya ini. Nah, nanti kamu akan saya bayar apa kesepakatannya. Nah, gitu, seakan-akan gitu ya. Jadi kita menyewa bank, gitu. Makanya akadnya adalah ijarah atau sewa menyewa. Oke. Yang pertama, contohnya dari ijarah mausufah fi dhimmah. Yaitu yang pertama, jual beli fasilitas transfer, clearing, real time gross settlement atau RTGS. Nah, ini maksudnya apa? Jadi transfer, clearing, sama RTGS ini adalah metode transfer. Maksudnya apa, Pak? Metode transfer itu adalah kita, nggak usah kita ya, kita mungkin nggak punya perusahaan ya. Perusahaan-perusahaan besar itu kan bukan nggak mungkin, ya hampir mustahil lah punya rekening cuma satu, kan gitu. Ada rekening buat misalkan dari supplier apa, dari supplier A, supplier B, supplier C. Misalkan dia itu jual beli roti gitu kan ya, perusahaan roti Roma misalkan. Nah, kan bahan-bahannya itu kan juga disuplai dari supplier semua. Kemudian diolah di situ, kemudian ada karyawan di situ, kemudian dipasarkan kan gitu. Nah, apa cukup dalam memiliki satu rekening? Nah, maka untuk memudahkan transfer itu dan harta yang yang dipakai di bank itu kan yang bernilai di bank itu, yang dianggap oleh bank itu nggak hanya uang, bisa cek, bisa giro dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka untuk memudahkan transfer antar rekening itu, baik antar rekening antar orang atau antar rekening tapi milik satu orang atau satu perusahaan, nah itu pakai contoh ijarah mausufah fi dhimmah ini. Nah, yang mana ini juga ada di bank konvensional, gitu ya. Selanjutnya, jual beli jasa pada pemeliharaan objek gadai. Jadi gadai itu kan barang itu kan kalau mau tetap bagusnya tetap dirawat, harus tetap dirawat, dipelihara. Nah, makanya ada jasa pemelihara barang gadai. Nah, ini pakai akad ijarah mausufah fi dhimmah. Kemudian jual beli jasa atas pengalihan hutang. Misalkan sampean sudah punya utang nih di lembaga keuangan lembaga keuangan konvensional gitu kan. Sampean menganggap bahwasanya di lembaga keuangan konvensional ini bunga dan saya nggak mau karena itu berdosa, karena itu haram gitu ya. Nah, akhirnya sampean bilang ke bank syariah, saya punya utang di bank konvensional. Sampean saya sewa, bank syariah sampean itu saya sewa untuk take over utang saya yang dari lembaga keuangan konvensional agar saya nanti nyicilnya ke sampean saja, ke bank syariah saja. Bisa. Nah, contohnya dengan apa itu? Dengan ijarah mausufah fi dhimmah tadi. Kemudian jual beli jasa atau penjaminan, hampir sama lah ya. Jual beli jasa pada safe deposito box. Jadi di bank itu kan ada kotak-kotak penyimpanan lah gitu ya. Nah, itu pakai apa? Pakai jasa ijarah mausufah fi dhimmah. Kemudian jual beli jasa pada kartu kredit syariah, hampir sama lah. Tagihan-tagihan dan sejenisnya. Nah, ini bisa dipakai di sini. Ijarah mausufah fi dhimmah itu bisa dipakai di sini. Banyak ya ternyata ya. Nah, tidak hanya nanti dalam pengembangannya tidak hanya kepindahan pemilikan, tapi dalam transaksi-transaksi seperti inilah yang bisa dipakai atau untuk menghalalkan dan menghindari bunga yang ada di lembaga keuangan konvensional. Kemudian yang kedua,
sewa ruko secara paralel. Misalnya Bank Syariah menyewa ruko dari pemilik ruko, kemudian Bank Syariah menyewakan ruko tersebut kepada nasabah. Ini hampir-hampir sama lah kayak contoh yang awal-awal tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya, jual beli jasa pada akad multi jasa yang melibatkan akad ijarah dan kafalah seperti satu, pembiayaan acara perkawinan, teman mau nikah gitu kan. Kemudian gimana nggak punya uang ini? Nah, Saman bilang ke bank, "Bang, saya tuh mau nikah, tapi saya nggak punya duit." Sedangkan pernikahan itu kan acaranya macam-macam. Ya, nyewa ini, nyewa itu, beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Oke? Nah, makanya yang dipakai adalah akad ijarah multi jasa. Multi jasa itu karena di dalam satu paket itu tidak hanya sewa menyewa saja, tapi ada jual belinya mungkin. Kemudian ada akad yang lain mungkin. Makanya namanya multi jasa. Contohnya apa? Acara perkawinan. Perkawinan itu kan nggak hanya misalkan resepsi, misalkan kan ada seserahan gitu kan. Ya beli seserahan itu, masa nyewa. Kalau resepsi, gedung dan dekor dan lain sebagainya mungkin nyewa, tapi kalau makanan beli, jajan beli. Nah, jadi di situ kan ada item-item yang mana itu satu paket tapi ada beberapa komponen akad di situ. Seperti penyelenggaraan pendidikan. Nah, sama penyelenggaraan pendidikan misalkan sampean atau kalian belum bisa bayar semesteran gitu misalkan. Terus gimana ini? Saya belum bisa bayar semesteran. Akhirnya bilang ke bank, kamu tak sewa ya untuk bayarin semesteran saya. Nanti kita bikin kesepakatan berapa saya nyicilnya ke sampean gitu. Nah, contoh saja ini, pembiayaan pendidikan tuh banyak ya, nggak hanya bayar semester ya, macam-macam kan, pengadaan apa, pengadaan ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian haji dan umroh, sama haji dan umroh. Dalam haji dan umroh itu kan macam-macam. Dari tiket pesawat, hotel, kemudian bis, kemudian misalkan pengurusan paspor gitu misalkan. Konsumsi, wisata, kesehatan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kesehatan atau rumah sakit. Nah, yang namanya kesehatan atau rumah sakit itu kan nggak hanya ngobati, dokter ngobati dok, ya butuh beli obat. Berarti di situ ada sewa jasa dokter sama beli obat. Berarti ada sewa dan beli. Makanya namanya multi jasa, gitu ya. Nah, misalkan pakai ambulan harus nyetok, misalkan infus itu berapa gitu, dan alat-alatnya yang mendukung itu, perawatnya dan lain sebagainya. Berarti kan macam-macam di situ. Dan penyedia jasa lainnya dan jasa-jasa lain lah, tidak hanya yang saya sebutkan di sini, karena banyak banget jasa-jasa itu kan. Nah, jadi kalau di situ ada beberapa macam akad yang tergabung dalam satu paket, maka yang digunakan dalam bank syariah itu adalah ijarah multi jasa, gitu ya. Kalau Mustafa Fitimah tadi ijarah yang dia hanya disebutkan sifat, kualitas, kuantitasnya saja dalam akad, tapi nggak ada. Jadi barangnya belum ada gitu loh. Cuma itu aja, pesan gitu aja. Sifat-sifatnya kayak gini. Oh iya, nanti dipesankan. Makanya namanya jual beli pesan manfaat. Nah, yang keempat, IMFZ dapat dikembangkan menjadi pemindahan kepemilikan barang dengan menggabungkannya pada MMQ atau IMPT. Jadi ini kan nggak urusan dengan kepemilikan barang kan ini sebenarnya, karena tadi ya jasa atau sewa. Tapi fleksibelnya ini dalam dalam akad ijarah ini itu bisa dikembangkan gitu ya. Seperti sampean nyewa rumah, tapi di akhir-akhir nanti saya nyaman tinggal di sini nih, misalkan gitu ya. Kira-kira kalau tak beli berapa ya? Nah, itu ngajukan lagi ke bank bisa. Oh, ini kalau dikembangkan pakai akad ijarah, akad MMQ itu musyarakah mutanakisoh. Nah, nanti akan saya jelaskan sendiri dalam satu pertemuan ya. Atau pakai akad IMBT, ijarah mutahiyah bitablik. Jadi
sewa menyewa yang akhirnya nanti bisa dimiliki. Nah, gitu ya adik-adik sekalian. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga mudah difahami, karena alurnya hampir sama dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, ya muter-muternya sama lah ya. Cuman kalau kita nggak tahu apa namanya contoh-contohnya, kita bingung apa namanya memvisualisasi atau menerjemahkan teori-teori yang tadi saya kemukakan gitu ya. Nah, kalau ada yang kurang ataupun salah, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, tetap semangat kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.